Nah, hari ini kita akan membahas tema yang dekat banget nih sama kita, yaitu peran pelajar sebagai kunci demokrasi. Topik itu penting banget, apalagi buat kita sebagai generasi penerus yang bakal membentuk masa depan bangsa. Nah, bener banget Hasna. Dan di sini kita udah kedatangan narasumber yang keren-keren nih. Ada Najmi, Farel, dan juga Asmi. Boleh dong say hi dulu ke kamera. Hai teman-teman, kenalin aku Najmi. Halo, aku Farel. Halo guys, aku Abi. Jadi di sini kita santai-santai aja kali ya. Kita let it flow, enjoy aja. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita kenalin dulu sedikit apa sih itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan penuh. Nah, ini berarti setiap warga memiliki hak yang setara untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, semua orang memiliki suara yang dihargai. Oke, setuju banget nih sama Asna. Jadi demokrasi itu memberi kesempatan kita untuk terlibat dalam politik sehingga kita dapat menentukan masa depan kita. Nah, oke. Najmi, Farel, dan Abi, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita pengen tahu dulu nih, menurut pandangan kalian, demokrasi itu penting nggak sih buat pelajar? Gue masuk. Iya, boleh. Sikat. Kalau menurut aku sih demokrasi itu penting ya, karena seperti yang tadi bilang gitu, dengan demokrasi kita tuh memiliki kesempatan buat menyuarakan suara kita gitu ketika pemilihan sedang berlangsung. Nah, yang dimana dengan cara seperti itu kan menjadi kesempatan kita juga ya untuk dapat memilih dan juga menggunakan hak suara kita jika misalkan contoh kasusnya itu ditarik lebih jauh gitu. Jadi menurut aku implementasi demokrasi itu penting. Oke, Kalau aku sih ya setuju sih. Iya, karena dengan adanya demokrasi ini kita bisa mengajarkan kita untuk lebih menghargai pendapat orang lain, terus berani berbicara. Nah, contohnya tuh kita bisa lihat dalam kegiatan sekelas saat diskusi. Nah, dalam diskusi itu kita dapat menyuarakan di masing-masing, dan juga kita tuh sebagai sesama siswa yang sedang berdiskusi, kita tuh harus saling menghargai itu pendapat kita. Benar banget tuh, demokrasi penting banget lah ya buat belajar. Setuju banget sih. Nah, selain penting juga ada tanggung jawab yang harus kita dapatkan gitu dari demokrasi itu. Nah, misalnya kayak kalau kita berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS dan presiden dan lain-lain juga dalam keputusan itu kita juga tanggung jawab dengan hasilnya. Bener-bener. Jadi gak akan nyesel gitu kan yang kita pilih siapa. Ya kan? Iya sih, bener sih. Ada yang nyesel nggak pilih Prabowo? Prabowo ya. Oh iya nanti. Gitu ya. Jadi tapi berarti kita bisa lihat nih kalau demokrasi itu ternyata bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Berbicara terkait demokrasi nih ya, kita kan tahu kalau perubahan NRI tahun 1945 itu ada beberapa step gitu ya. Kira-kira apa sih latar belakang dari perubahan NRI itu? Nah, jadi menurut informasi yang udah aku baca nih, perubahan itu terjadi karena masalah beberapa pada masa itu tuh sangat berpusat dan sangat berkontrol gitu, sehingga kebebasan masyarakat tuh cukup bisa dibilang susah buat didapatkan. Iya. Jangan dulu, Bung Farel. Silakan. Nah, jadi mau nambahin informasi dari Farel juga. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap terlalu singkat dan kaku ya. Jadi sehingga kurang fleksibel gitu buat menghadapi perubahan. Akhirnya pas reformasi 1988 kan? 98. Oh iya. Masyarakat itu menuntut perubahan besar-besaran. Nah, sedikit mungkin nambahin kali ya yang tadi ada kata-kata menarik tuh, ada namanya perubahan kan ya. Kayak slogan kan, slogan perubahan itu emang dari siapa tuh? Ganti yang kalah gitu. Agak berat
penting banget gitu. Kenapa? Karena suara rakyat itu menjadi tidak diabaikan gitu. Yang dimana hak-haknya itu sebagai masyarakat menjadi dilindungi oleh negara dengan lebih baik. Gitu. Oke, ternyata banyak ya hal yang mendasari perubahan UUD kita. Nah, gimana sih proses perubahan UUD NRI 1945 itu berlangsung? Oke, setahu aku ya, ada 4 tahapan amandemen nih yang dilakukan dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Pada tiap tahap fokusnya berbeda-beda. Misalnya amandemen yang pertama menguatkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang lebih menarik lagi, proses amandemen ini berlangsung secara bertahap. Nah, kenapa bisa bertahap? Karena setiap perubahan itu perlu didiskusikan secara sangat amat matang gitu. Jadi biar hasil outputnya tuh bagus banget tuh, sesuai. Oke, benar-benar. Jadi amandemen ini benar-benar diperhatikan ya tiap tahapnya agar hasilnya tuh maksimal. Nah, lalu apa aja sih perubahan hasil dari perubahan UUD NRI tahun 1945? Kalau yang kita lihat ya, pertama itu ada penguatan hak asasi manusia atau HAM gitu. Nah, terus yang kedua juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Nah, kalau nggak salah gitu ya, pemilihan presiden dan wakil presiden dulu itu kan masa sama MPR ya. Ya, Nah, yang mana kalau sama MPR itu kan mungkin gitu ya, pemilihan itu bisa dimanipulasi gitu. Makanya ketika pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan secara demokratis atau secara pemilihan rakyat gitu ya, maka kemungkinan kecurangan itu menjadi lebih kecil, meskipun kemungkinan kecurangan itu masih ada ya. Cuman kayak dipalsuin gitu ya. Nah, mungkin. Jadi kan dengan setidaknya demokrasi gitu ya, kita tuh jadi lebih meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, terus yang ketiga juga masa jabatan presiden itu hanya dibatasi 2 periode gitu. Nah, kalau sebelumnya kan setelah aku tuh presiden pertama sama presiden kedua itu masa jabatan itu lebih dari 2 periode. Kayak Soeharto itu berpuluh-puluh tahun tahun. Soekarno itu berapa puluh tahun. Nah, itu kan ketika masa jabatan terlalu lama itu penyalahgunaan kekuasaan pun akan menjadi besar kan. Makanya ketika udah ada perubahan itu menjadi lebih baik. Oke, iya sih. Dan selain itu juga pemberian otonomi daerah yang lebih luas memungkinkan setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang sendiri-sendiri. Wah, bisa kita lihat hasilnya cukup banyak ya, dan dampaknya besar banget. Nah, aku pengen nanya nih, kalau menurut kalian, pandangan kalian sendiri ya, apa sih makna demokratis ya? Menurut aku ya, itu berarti demokratis itu setiap warga dan negara itu punya hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat. Ya, singkat aja sih. Nah, kalau menurut aku sendiri gitu ya, apa itu demokrasi? Demokratis. Ya. Demokratis. Kalau demokratis itu kalau menurut aku tuh ketika dimana setiap orang itu dihargai pendapatnya, walaupun pendapat itu berbeda-beda gitu. Seperti misalnya pemilihan presiden gitu. Ketika misalnya ada kita gitu sebagai masyarakat ada paslon A, B, C gitu ya. Ketika ada memilih C, ada yang memilih A dan B, itu tetap saling menghargai satu sama lain gitu. Meskipun perbedaan pendapat itu terjadi gitu. Nah, itulah sebabnya ketika demokrasi juga mengajarkan kita untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan yang ada. Iya, benar-benar. Nah, demokratis. Demokrasi juga tuh berarti bahwa rakyatlah yang berdaulat, sehingga sistem kekuasaan negara itu dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Oh iya, jadi kita sering banget ya dengar slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi contoh perilaku demokratis sebagai kita sebagai pelajar ya, berhubung kalian kan juga pelajar nih, benar banget kan. Jadi contoh perilaku demokratis itu ada apa aja sih? Boleh coba ya. Dari aku mungkin contohnya itu seperti yang udah kita kemarin lakuin gitu ya. Contoh dari implementasi dari demokrasi itu, contohnya kayak kita ngelakuin pemilihan suara gitu, atau melaksanakan pemilihan suara yang dimana itu kan sangat demokrasi sekali ya, dimana ada beberapa calon gitu ya.
kita sebagai masyarakat atau sebagai siswa memilih calon, kalau konteksnya sekolah gitu ya, memilih ketua OSIS gitu ya, para calon ini, dan kita sebagai masyarakat menggunakan hak suara kita gitu ya dalam memilih calon ketua OSIS tersebut. Benar-benar. Nah, dan juga yang sering kita lakukan nih di kehidupan sehari-hari bersekolah, misalnya kayak diskusi kelompok juga penting. Jadi kayak kita harus menghargai lah misalnya Farel ngomongin A, aku ngomongin B, kita harus saling menghargai. Sampai aksi. Semua hak yang harus disampaikan kita harus menghargai. Kamu lanjut dari Abi aja sih. Jadi kalau di lingkungan sekolah tuh ya mungkin kalian yang tahu ya kalau misalkan pemilihan pembuatan jadwal itu justru sebenarnya tuh termasuk salah satu demokrasi, karena dalam proses itu kita tuh ada kesepakatan untuk dalam hari apa aja kita bikinnya, terus siapa aja bakal bikin. Jadi bahkan hal sekecil itu pun kita sering nggak sadar kalau itu tuh udah masuk dalam demokrasi gitu. Iya sih, ternyata aku juga baru sadar Iya, sama jadwal pikir itu demokrasi ya. Oke, dari semua pernyataan kalian dari awal nih sampai akhir, bisa kita simpulkan nih bahwa demokrasi itu ternyata penting banget. Iya, doa. Apalagi buat kita sebagai pelajar. Nah, kita juga bisa memahami bahwa setiap individu itu punya hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah mau datang di sini menyempatkan waktunya gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Nah, dan tentunya terima kasih kepada pendengar setia Biska yang sudah menemani hingga akhir. Semoga diskusi kita tentang peran pelajar sebagai kunci demokrasi ini bisa memotivasi kita semua untuk aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Terima kasih semuanya.